Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo budayo. Salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penyelenggara acara ini yang telah mengizinkan saya untuk berbagi kepada teman-teman di sini yang mungkin visinya sama untuk mencari beasiswa. Gitu. Saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para sponsorship yang telah mendukung acara ini dan mendukung peningkatan pendidikan di Indonesia. Seperti yang tadi telah disebutkan, sebelumnya saya ingin bertanya, ini materinya apakah saya sendiri yang organize? Materinya akan dibantu, Kak, oleh panitia. Oke, jadi dari panitia materinya. Terima kasih. Ya, jadi seperti yang tadi telah disampaikan, oke, ini slide saya. Seperti yang telah disampaikan, sebetulnya sekarang saya sedang berada pada proses pendidikan di Université d'Angers, France. Jadi saat ini saya masih PhD kandidat, jadi belum PhD sebenarnya karena masih dalam masa studi di tahun kedua. Gitu. Mungkin sedikit perkenalan, nama saya Kadek WWK. Dari nama mungkin sudah pada tahu semua nih teman-teman, apalagi di sini banyak yang dari Bali. Saya asli Bali juga, cuma kebetulan saya domisilinya di Jakarta. Kan tapi saat ini saya sedang melanjutkan studi doktoral saya selama 3 tahun yang saya baru tempuh selama 2 tahun. Jadi rencananya tahun depan saya akan mudah-mudahan lulus gitu. Lalu saya saat ini juga bekerja di Politeknik Sahid sebagai dosen pengajar dan peneliti. Mungkin slide selanjutnya. Oke, next selanjutnya. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya saya cukup bersyukur karena pernah mendapatkan beberapa pengalaman pendidikan. Pada waktu saya mendapatkan gelar diploma, saya mendapatkan dari STP Nusa Dua Bali yang dulu namanya STP Nusa Dua Bali, sekarang namanya Politeknik Pariwisata Bali. Setelah itu, saya melanjutkan studi di Udayana. Tapi pada waktu itu, saya melanjutkan studi di Udayana sebagai mahasiswa reguler, jadi belum sebagai mahasiswa pencari beasiswa gitu. Setelah saya bergabung di Magister Udayana, kebetulan saya mendapatkan informasi tentang beberapa peluang, termasuk di dalamnya beasiswa. Oleh karenanya saya apply beasiswa itu, akhirnya saya bergabung di program double degree yang membawa saya untuk studi di Prancis pertama kalinya di universitas yang sama seperti yang saya sedang jalani saat ini. Lalu setelah lulus saya kembali ke Jakarta untuk mulai bekerja di Politeknik Sahid, dan pada tahun 2018 kembali saya mencoba peruntungan di program postgraduate dari sponsor Kementerian Pendidikan yang membawa saya ke Auckland University. Di sana juga saya masih belajar tentang pariwisata. Karena sebagian besar major ilmu saya itu saya habiskan di hospitality dan tourism. Lalu pada tahun 2019, saya kembali mencoba peruntungan di beasiswa pemerintah juga, beasiswa yang sama pada saat saya S2, yang membawa saya sampai saat ini di Universitas Ongzi. Ya, saya sedang ada di tahun kedua pendidikan saya, doktoral di Université d'Angers. Nah, bagaimana cara saya sehingga saya bisa pada waktu itu mendapatkan kesempatan di beberapa jenis beasiswa, scholarship atau Brucie ini. Yang saya bisa share kepada teman-teman sekalian, jadi pada waktu itu saya agak sedikit beruntung mungkin karena pada waktu saya melanjutkan studi di S2 di Udayana, kebetulan informasi itu ada di kampus saya gitu. Jadi untuk teman-teman yang lain mungkin informasinya zaman sekarang udah banyak banget, kalian bisa lihat di YouTube, kalian bisa lihat di sosial media, kalian bisa dilihat dimanapun informasi tentang beasiswa. Jadi pada waktu itu nama beasiswanya adalah Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi.
Itu untuk jenjang S1, S2, dan S3, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang waktu itu saya ikuti adalah beasiswa unggulan dikti pasca sarjana. Jadi namanya itu beasiswa unggulan dikti pasca sarjana double degree. Artinya waktu itu degree saya adalah kombinasi kerjasama antara Universitas Udayana dengan Université d'Angers di Prancis. Jadi pada waktu saya master, beasiswa ini yang saya ambil. Lalu yang pada saat tahun 2018 untuk short course itu juga disponsori oleh Kemendikbud RI juga kebetulan. Nah itu juga sama. Waktu itu saya informasinya kebetulan ada teman yang menginformasikan ada peluang untuk short course di Auckland University. Saya konfirmasi lagi, saya verifikasi lagi, linknya ada di link yang sudah saya tautkan di sini. Kalian bisa cek juga gitu kalau kalian tertarik. Ada proses-proses seperti beasiswa yang lain. Lalu di tahun 2019 juga saya mencoba lagi untuk beasiswa pendidikan pasca sarjana luar negerinya. Jadi kira-kira beasiswa yang saya ikuti itu seperti ini gambarannya. Pada waktu gambar yang sebelah kiri yang kalian lihat itu waktu pertama kali saya mencoba beasiswa bersama teman-teman. Jadi masih cukup semangat seperti teman-teman yang ada di sini gitu, cari-cari informasi, dan ini setelah mendaftar gitu. Nah, selanjutnya next. Apa saja yang perlu kita perhatikan kalau kita pengen mencari scholarship? Dari pengalaman saya, waktu itu yang saya lihat ada 2 poin penting pada saat kita mau mencari beasiswa. Yang pertama adalah siapa yang mereka cari sebenarnya. Maksud saya adalah siapa yang pencari beasiswa itu cari. Jadi misalkan pada waktu itu kebetulan Kemendikbud mencari calon dosen di Indonesia. Nah, beasiswanya itu beasiswa yang tadi saya sebutkan. Karena pada waktu itu saya juga tertarik untuk menjadi dosen atau terjun di dunia edukasi atau pendidikan. Pada waktu itu saya sudah mencari informasi kira-kira untuk menjadi calon dosen itu apa yang diperlukan gitu. Jadi requirement apa saja yang kalian perlu penuhi untuk beasiswa tertentu gitu. Dalam kasus saya itu adalah beasiswa calon dosen. Mungkin di tipikal beasiswa yang lain standar-standarnya bisa berbeda gitu. Jadi kalian perlu memperhatikan sebenarnya siapa sih target si pemberi beasiswa ini. Kan pemberi beasiswa itu banyak. Ada pemerintah, ada juga LSM, ada juga kampus di luar negeri, ada juga negara di luar negeri dan lain sebagainya gitu. Dan biasanya umumnya mereka punya syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan apa saja yang mereka cari gitu. Misalkan saja ada yang mencari kandidat yang misalkan sudah aktif di kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya gitu. Jadi berdasarkan pengalaman saya mungkin kita perlu mempertimbangkan juga, perlu melihat-lihat juga selain melihat beasiswanya, kita perlu tahu juga siapa sih yang sebenarnya mereka cari. Kadang-kadang jika kalian kebetulan belum dapat beasiswa, kadang-kadang bukan karena kualifikasi kalian gitu, bukan karena kalian yang misalkan belum berusaha keras, belum sesuai grade-nya yang ditentukan, tapi hanya karena apa yang mereka cari itu bukan kalian kebetulan gitu. Tapi kalau kalian sudah bisa match-in antara yang dicari itu siapa gitu kandidatnya. Saya kebetulan ada di bidang yang itu. Nah, itu agak lebih membuka peluang buat kalian untuk ya dipilih gitu sebagai wordingnya mereka gitu. Nah, yang kedua pertimbangkan juga siapa pemberi beasiswa itu gitu. Kenapa kita harus mempertimbangkan siapa yang memberi beasiswa? Karena kaitannya adalah misalkan contoh, kalau pemberi beasiswa itu negara kayak saya, kebetulan negara kita yang memberikan beasiswa Indonesia. Syarat-syarat setelah kita mendapatkan beasiswa itu apa gitu? Apakah ada term and condition tertentu yang mereka minta ke kita setelah mereka memberikan beasiswa ke kita? Contohnya saya diminta untuk mengabdi untuk menjadi dosen selama beberapa periode, ada ketentuannya gitu. Nah, beasiswa-beasiswa yang lain juga biasanya umumnya ada term and condition kayak seperti itu. Jadi ada baiknya untuk teman-teman juga cek-cek sendiri kira-kira si pemberi beasiswa itu siapa? Apakah university di luar negeri
apakah perusahaan di luar negeri, karena mungkin mereka punya visi tertentu gitu. Jadi misalkan kalau dari perusahaan mungkin ya kalian diminta untuk bekerja di perusahaannya mereka beberapa periode setelah kalian lulus dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya berdasarkan pengalaman kedua poin ini sangat penting untuk kita pertimbangkan gitu. Kalian bisa cek-cek di detail apa informasinya. Jadi pada saat kalian melihat beasiswa, cek dulu apa yang mereka tuju dan apa yang perlu kalian penuhin. Contohnya juga waktu di saya, karena waktu itu tujuan negaranya pada waktu saya master itu tujuan negaranya adalah Perancis, tentu salah satu syaratnya adalah menguasai bahasa Perancis. Oleh karenanya sebelum saya berangkat atau sebelum saya tes itu beasiswa secara final, saya sudah mempersiapkan diri saya dulu. Saya ikut kursus di waktu itu di Alliance Française di Denpasar gitu untuk memenuhi target tertentu. Jadi salah satu skill bahasa juga misalkan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya itu kalian perhatikan juga. Misalkan kebutuhannya kan biasanya kita ada level-levelnya ya. Bahasa Inggris itu levelnya apa, IELTS, TOEFL atau apakah apa, bahasa Prancis dan bahasa asing lainnya itu kita usahakan sebelum kita apply beasiswa itu kita sudah bisa penuhin. Karena biasanya syarat administrasi pertama kali itu yang apa ya, yang cukup menentukan gitu. Artinya sebelum kalian nanti dipanggil atau diinterview, bahkan langkah yang selanjutnya lagi ada tes dan segala macam, itu biasanya dari administrasi dulu. Jadi administrasi itu sebisa mungkin kalian lengkapi selengkap-lengkapnya. Karena pencari beasiswa itu pasti banyak, kalian pasti berkompetisi dengan teman-teman kalian yang punya semangat yang sama gitu. Jadi syarat minimal yang ada di administrasi itu paling tidak kalian harus penuhi dulu gitu. Apakah nanti ada persyaratan penilaian maksudnya misalkan kalian mau untuk S2, ada nggak passing grade tentang IPK, atau kalau misalkan kalian mau coba di S1, adakah minimal nilai raport atau apa segala macam gitu. Itu kalian perhatikan juga. Jadi biasanya yang penting-penting itu seperti itu. Selain itu juga sangat umum sekali kalau kalian diminta untuk mencari istilahnya itu sponsor kalian sebagai apa ya istilahnya itu garantilah istilahnya siapa yang mengetahui kalian bahwa kalian itu punya semangat, punya apa ya, punya ability untuk mendapatkan beasiswa tertentu. Jadi biasanya kalau misalkan S2 biasanya diminta sponsor letter dari pembimbingnya kah, pengujinya kah, atau dosennya kah pada waktu dia di S1, atau jika kalian ingin mendapatkan beasiswa di S1, mungkin guru-guru waktu pas di SMA gitu. Di kelas berapa tuh, di kelas 12 atau di kelas selanjutnya lah gitu. Nah, itu sangat penting juga. Jadi mencari beasiswa itu sebenarnya prosesnya dimulai dari pada saat kalian sekarang ini gitu. Proses dari saat sekarang ini maksudnya gimana? Maksudnya kalian harus persiapkan pada saat kalian belajar sekarang gitu, atau pada saat kalian sekarang lagi bekerja gitu. Karena sponsornya biasanya juga pimpinan di tempat pekerjaan dan segala macam. Kalian paling tidak tunjukkan semangat kalian dalam bekerja, sekolah dan lain sebagainya. Tunjukkan bahwa kalian serius, tunjukkan bahwa kalian itu tidak bermasalah dan segala macam. Yang pada akhirnya ada orang lain yang berani untuk merekomendasikan kalian bahwa kalian ini cocok untuk menerima beasiswa itu gitu. Jadi mencari beasiswa itu tidak hanya dimulai pada saat kalian berpikir oh saya mau mencari beasiswa baru dimulai gitu. Jadi kalian harus investasi juga gitu sebelumnya. Investasinya dengan cara apa? Kalian harus bangun networking dan segala macam gitu. Nah, itu yang pada waktu itu saya lakukan gitu. Jadi pada saat saya menerima informasi beasiswa, saya lihat persyaratannya, saya coba penuhi persyaratannya itu apa. Semua persyaratannya kita coba penuhin yang administrasi. Setelah itu baru berjuang di kompetisi tes dan lain sebagainya, interview biasanya dan segala macam gitu. Seingat saya waktu itu saya ada beberapa permintaan dari pemerintah yang khusus karena ini beasiswanya untuk sebagai calon dosen. Waktu itu saya langsung
melamar untuk menjadi asisten dosen di salah satu perguruan tinggi di Bali. Kenapa saya langsung ambil atau mencoba untuk jadi asisten dosen? Karena salah satu poinnya adalah beasiswa ini ditujukan untuk calon dosen seperti itu. Mungkin untuk beasiswa yang lain tipikalnya bisa berbeda lagi. Gitu kira-kira. Nah, untuk slide selanjutnya, ya jadi mungkin saran dari saya itu kalau kalian berminat untuk mencari beasiswa, yang paling pertama adalah mulai secepat-cepatnya gitu. Jadi jangan menunggu mungkin tahun depan aja lah, tahun ini kita lihat-lihat dulu, atau kayaknya belum yakin nih, ntar aja deh gitu. Jadi kalau kalian nggak pernah coba, kalian nggak akan pernah tahu gitu apakah kalian bisa dapat beasiswa atau enggak gitu. Jadi saran saya coba secepat-cepatnya gitu. Berpikir itu perlu, mempertimbangkan beberapa aspek itu perlu, tapi di sini kalian juga perlu mental untuk ya coba aja gitu. Entah hasilnya kalian diterima atau tidak itu belakangan gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama hasilnya apakah kalian nanti diterima atau enggak gitu dan segala macam. Tapi coba aja secepat-cepatnya gitu. Pengalaman saya pada waktu itu yang saya lakukan gitu. Jadi ada peluang saya coba, ada peluang saya coba gitu. Jadi kalian bisa juga mungkin pakai metode yang sama itu dengan mempertimbangkan yang tadi saya sampaikan gitu. Siapa pemberi beasiswanya dan siapa yang mereka tuju untuk diberikan beasiswa. Nah, selain itu juga kalian sebaiknya bisa menunjukkan bahwa kalian punya passion di bidang yang kalian akan tuju. Misalkan kebetulan saya ambil beasiswa waktu awal di magister itu, di master itu tentang tourism. Saya tunjukkan bahwa saya benar-benar passionate di bidang ini, di bidang pariwisata ini. Contohnya, saya setelah lulus dari S1 di Sekolah Tinggi Pariwisata, saya bekerja di International Airport di Ngurah Rai. Setelah itu saya bekerja juga di hotel. Setelah itu juga saya apply untuk jadi asisten dosen. Jadi dari portofolio kalian itu, si pemberi beasiswa itu pada akhirnya punya keyakinan, wah ini orang yang tepat untuk kita berikan beasiswa, karena nggak tiba-tiba muncul gitu, nggak tiba-tiba kalian baru pengen beasiswa apa gitu, itu kalian baru mencoba melengkapi, tapi dari portofolio itu kalian sudah bisa dilihat, oh orang ini serius di bidangnya, dia pengen bisa berkontribusi di bidangnya, dia pengen meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya di bidangnya dan segala macam gitu. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga. Yang ketiga, selalu mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi misalkan kalian ingin, jadi ada beberapa tipe pencari beasiswa, biasanya dilatar belakangi negara tujuan gitu. Wah, saya sangat suka misalkan gitu. Saya sangat suka Perancis karena Eiffel-nya, atau saya sangat suka Australia karena situasinya, atau saya sangat suka Amerika karena apanya. Jadi bisa juga preferensi kalian itu berdasarkan negaranya, itu nggak ada salah sama sekali gitu. Kalian bisa aja preferensinya bisa dari mana aja, bisa dari negaranya, bisa dari bahasanya, saya suka bahasa Korea karena sekarang K-pop lagi ngetren dan segala macam, atau bahkan saya pengen kuliah di Korea karena saya pengen lihat artis kesukaan saya di Korea gitu, ya nggak masalah juga gitu. Apapun motivasi kalian, yang paling penting kalian bisa menunjukkan bahwa kalian itu cocok untuk beasiswa tersebut gitu. Masalah kalian preferensinya di awalnya itu cuma berdasarkan misalkan film atau musik atau seni atau dan lain sebagainya, atau ilmu yang lainnya dan segala macam, itu bebas-bebas aja. Yang penting apapun yang bikin kalian bisa semangat untuk preferensi saya pada waktu itu, sebelum saya apply beasiswa itu, saya belum bisa bahasa Perancis sama sekali pada waktu itu. Tapi karena bahasa Perancis itu image-nya adalah mungkin beasiswanya itu bahasanya itu, ada yang bilang bahasanya seksi, terus negara di sana juga katanya cantik dan segala macam, itu yang bikin semangat untuk mempelajari bahasa asing gitu. Jadi pada waktu itu karena semangat, wah pokoknya kita harus sampai di negara tujuan gitu. Pada akhirnya pada saat kita belajar atau mempersiapkan bahasa itu, kita lumayan terbantu dan semangat gitu, karena yang paling berat itu biasanya untuk mempersiapkan proses-proses itu
sampai kalian sampai dengar tujuan gitu. Jadi tetap semangat gitu. Nah, selanjutnya, oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, siapkan portofolio kalian mulai dari sekarang. Artinya jangan menunggu pada saat nanti kalian, misalkan sekarang kalian ada di kelas 2 SMA gitu misalkan, atau kalian sekarang belum ada, masih di semester pertama di S1 dan mau mencari beasiswanya S2-nya nanti gitu, mulailah dari sekarang gitu, buat portofolio kalian yang baik gitu. Buat portofolio kalian yang bisa dipertimbangkan oleh pemberi beasiswa gitu. Yang kedua mungkin yaitu ada beberapa opini atau pendapat bahwa kadang nilai itu tidak terlalu penting. Saya sepakat bahwa nilai kadang-kadang itu tidak menjadi begitu penting, tapi di screening pertama, biasanya di screening administrasi, itu menjadi salah satu faktor yang cukup mempengaruhi. Logikanya, kalau kalian punya kompetitor yang misalkan sama gitu, dan kebetulan dari sisi portofolio dan lain sebagainya itu mirip-mirip, paling tidak dari aspek yang lain, ternyata kalian bisa lebih dari yang lain gitu. Jadi prinsip saya, jika kalian ingin mencari beasiswa, penuhi persyaratan yang diminta oleh pemberi beasiswa secara maksimal. Jadinya tidak ada yang setengah-setengah lah gitu. Misalkan kalau kalian diminta skill bahasanya, penuhin gitu. Di antara calon penerima beasiswa yang lain, misalkan skill bahasanya misalnya sama, tapi kalian punya kelebihan bahasa di bidang yang lain juga gitu misalkan, atau kalian punya keahlian skill di bidang yang lain, itu bisa jadi nilai tambah buat kalian juga gitu. Terus esai, biasanya banyak pemberi beasiswa akan minta kalian untuk membuat ya sedikit ilustrasi tentang siapa kalian dan motif kalian, termasuk mungkin di di acara ini, di Scopes ini kan kalian juga telah terseleksi, dan selamat buat teman-teman semua yang sudah masuk dan terseleksi menjadi 100 besar ini gitu. Artinya kalian sudah punya pengalaman bagaimana membuat narasi yang meyakinkan si pemberi beasiswa ataupun pihak-pihak lain tentang diri kalian gitu. Jadi buat narasi yang bisa meyakinkan pihak lain bahwa kalian itu orang yang tepat gitu. Nah, yang biasanya juga sedikit dikhawatirkan oleh pencoba beasiswa adalah interview gitu. Jadi biasanya masa-masa interview itu masa-masa yang cukup krusial, karena jika tadi di awal itu syarat-syarat administrasi sudah bisa memberikan si pemberi beasiswa itu sedikit gambaran tentang kalian. Oh ya, kan dari dari administrasi yang tadi mereka sudah bayang, oh ini sepertinya orangnya tepat, sepertinya orang cocok. Dipanggillah kalian untuk interview. Nah, disitulah pembuktiannya. Apakah kalian benar-benar bisa membuktikan bahwa kalian bisa meyakinkan sesuai dengan apa yang kalian tulis, atau syarat-syarat yang telah dipenuhi gitu. Jadi interview ini juga punya peran yang cukup penting gitu. Bahkan kadang-kadang kalau ada yang bilang interview ini walaupun biasanya tahapannya terakhir, boleh jadi bisa mempengaruhi sekitar 70% diterimanya atau tidak diterimanya kalian di beasiswa tertentu gitu. Karena di situ kalian bisa dinilai secara langsung, bisa bertatap muka secara langsung, bisa dilihat profesional kalian seperti apa dan segala macam. Gitu. Selanjutnya, nah yang terakhir dan juga mungkin tidak kalah pentingnya itu adalah jangan pernah kelewatan deadline-nya gitu. Biasanya deadline-deadline yang diberikan oleh pemberi beasiswa itu fix. Kenapa fix? Karena di sana kalian akan dilihat ketepatan waktu kalian, terus juga kalian dilihat komitmen kalian. Kenapa biasanya mereka sangat strict sekali sama waktu? Karena di situ kalian bisa dilihat gitu. Oh, orang ini benar-benar niat atau enggak gitu. Orang-orang ini benar concern atau tidak sama apa yang dia pengen cari gitu. Jadi jangan pernah melewatkan deadline-deadline yang sudah ditentukan oleh pemberi beasiswa, karena once kalian miss ya kalian coba yang lain gitu, karena di beasiswa itu kemungkinan akan sudah lewat gitu. Jadi kira-kira
Itu yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa saya share dari pengalaman saya. Mungkin kita akan lebih seru itu kalau misalkan kita banyak diskusi gitu. Jadi nggak dari saya aja gitu. Jadi pengalaman saya seperti itu dari tahun 2012 hingga sekarang, dan sekarang saya masih juga berjuang gitu untuk bisa lulus di PhD ini gitu. Kira-kira itu Sabila dan teman-teman yang lain, Salsabila dan teman-teman yang lain yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya bisa ada tanya jawab agar interaksinya bisa lebih interaktif dan menarik. Gitu. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kepada Kak KDWK atas materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kita akan masuki sesi tanya jawab. Sebelumnya juga, diingatkan kembali jika ingin mendapatkan poin keaktifan, dapat men-share insight yang didapat dari materi hari ini di Instagram Story masing-masing sesuai panduan yang terdapat di guideline. Dan juga kepada peserta yang ingin bertanya, dapat bertanya sesuai dengan format yang telah diberikan panitia pada kolom chat. Dan juga kalian bisa unmute mikrofon kalian, nanti panitia akan membantu untuk mengunmute mikrofon kalian. Kita sudah bisa mulai apa belum ya Kak untuk sesi tanya jawabnya? Silakan. Oke. Ini ada dari Cynthia Koirunisa. Kak izin bertanya, dalam membangun portofolio yang bagus menurut Kakak bobotnya apa yang paling besar ya Kak? Apakah hal seperti research, magang, atau apa ya Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaan-pertanyaan tadi dari Wulan ya kalau nggak salah ya? Atau no? Maaf, dari Cynthia Koirunisa. Cynthia, oke. Cynthia, Cynthia, terima kasih pertanyaannya ya. Ini sangat relatif, tapi yang bisa saya share adalah pada saat kalian mencari beasiswa, seperti yang tadi saya sampaikan, 2 poin yang kalian bisa pertimbangkan. Yang pertama, pemberi beasiswa dan apa yang mereka cari. Jadi kalau misalkan kira-kira aspek apa di portofolio yang perlu kalian perkuat gitu misalkan, jika sepengetahuan saya, jika kalian misalkan mencari beasiswa itu misalkan ya dari NGO, dari LSM atau dari organisasi non pemerintah, itu sesuaikan dengan profesinya. Misalkan kalian mencari beasiswa dari perusahaan gitu. Kebetulan perusahaannya misalkan ini contoh aja, misalkan perusahaan minyak. Kualifikasi yang mungkin dicari sama mereka itu ya poinnya, portofolionya tentang pengalaman kalian di bidang itu gitu. Kalau di bidang saya kebetulan yang seperti yang saya sampaikan, kebetulan saya mencari beasiswa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jenis beasiswanya sudah sangat jelas, beasiswa calon dosen. Tentu yang diharapkan sama pemberi beasiswa adalah si calon ini ke depannya akan tertarik dan akan menjadi dosen gitu. Artinya sebelum dia apply beasiswa, ada nggak indikasi-indikasi atau tanda-tanda si anak ini tertarik sama bidangnya gitu. Itu kenapa pada waktu itu saya cari-cari institusi atau perguruan tinggi yang mau menerima saya untuk internship sebagai asisten dosen gitu. Buat kalian juga saran saya kalau misalkan kalian punya referensi beasiswa tertentu, terus kalian sudah tahu bidang beasiswanya kira-kira apa yang mereka cari, jangan ragu-ragu untuk meluangkan waktu kalian, sedikit meluangkan waktu kalian untuk mendapatkan pengalaman di bidang itu. Contohnya, misalkan kalian sekarang sedang S1, mau mencari beasiswa S2, kebetulan misalkan beasiswanya itu bidangnya lingkungan gitu. Nah, pada waktu S1 cari pengalaman kalian di bidang lingkungan sebanyak-banyaknya, contohnya menjadi salah satu bagian dari komunitas pencinta lingkungan kah, atau menjadi founder atau pencipta atau pencetus kelestarian lingkungan, gerakan sosial dan segala macam. Jadi portofolio itu dititik beratkan kalau menurut saya sesuai target beasiswa yang kalian tuju gitu. Sesuaikan gitu. Dan poin-poin yang paling krusial itu adalah di apa yang kalian punya dan apa yang akan kalian ingin capai ke depan gitu. Jadi biasanya juga pemberi beasiswa itu akan mempertimbangkan lebih besar jika kalian punya niat untuk berkontribusi kembali ke daerah kalian, ke negara kalian, atau ke bidang kalian.
Misalkan di bidang apa namanya sosial, kalian ke depan punya cita-cita gitu untuk apa mensejahterakan masyarakat dengan program-program apa dan segala macam gitu. Tapi saran saya juga eh, buat portofolio dan visi kalian itu yang masuk akal lah gitu. Jadi kadang juga nggak perlu terlalu tinggi-tinggi tapi realistis gitu. Maksudnya apa yang bisa kita lakukan walaupun kecil. Misalkan walaupun gerakannya itu apa namanya jadi pecinta lingkungan di lingkungan RT kalian atau di RW kalian atau di desa kalian atau dimanapun tempat kalian berada gitu. Jadi hal-hal kecil sederhana yang bisa kalian lakukan gitu. Nggak mesti harus kalian meloncat ke hal-hal yang kalian pikir, oh ini sepertinya penting dan segala macam gitu. Mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana gitu, Dan poin yang tidak kalah pentingnya adalah jujur gitu, jujur dengan apa yang kalian punya dan apa yang kalian ingin capai ke depannya gitu. Kira-kira itu yang bisa saya sharing dari portofolio. Oke Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Di sini juga ada yang bertanya dari I Gusti Ngurah Widya Hadi. Boleh di-unmute? Oke, udah kedengeran ya? Sudah. Oke, beli WWK. Punapi Ya, Gatri beli. beci Hadi ya, Bece, Punapi ya, Gatri. ngomongin bece. Untung saya belum lupa nih bahasa Bali nih. Karena saya besar Tahu di apa? Jakarta Oh, sebenarnya. besar di Jakarta. Tapi Oh, saya kuliah di Bali dan banyak apa namanya belajar bahasa Bali belajar pas saya banget. kuliah. Ya, bagus, bagus. Nggak apa. Sharing aja sih, beli ya. Ya, Kita tahu kan proses beasiswa banyak up and down gitu ya, beli ya. Apalagi kegagalan itu kan bisa jadi menjadi sebuah pembelajaran buat kita gitu. Kalau dari sisi beli WWK sendiri, trial and error-nya berapa kali? Pernah nggak sampai gagal, kemudian up and down? Mungkin bisa di-share sama teman-teman dan juga adik-adik. Terus kemudian gimana caranya biar kita juga meningkatkan kembali motivasi setelah kita di-down-kan sedemikian rupa oleh supervisor atau calon pemberi beasiswa, mungkin bisa di-share. Terima kasih. oke, terima kasih Ngurah Widya. Ya, jadi apa yang saya tampilkan tadi itu foto-foto atau sebelumnya ada video itu ya terkesan indah-indahnya aja ya dari beasiswa ya. Jadi kalian bisa jalan-jalan gitu. Motivasi saya adalah kenapa saya menampilkan apa namanya ilustrasi-ilustrasi itu biar kalian semangat gitu. Jadi kalau kalian mencari beasiswa itu nanti kalian bisa jalan-jalan, kalian bisa dapat pengalaman yang bagus, kalian bisa bertemu orang banyak, kalian bisa punya teman banyak dari berbagai negara, kalian bisa dapatkan pengalaman lain-lain yang mungkin belum ada di negara kita. Tapi memang dari balik cerita-cerita indah itu gitu, pasti ada cerita-cerita lain di baliknya yang mungkin saya bilang bisa lebih penting dibandingkan ilustrasi-ilustrasi tadi. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Sekedar sharing aja. Jadi pertama kali pada saat saya bekerja, terus saya kepikiran untuk mau lanjut kuliah, terus saya waktu itu pengen banget kuliah itu. Pokoknya tujuan saya itu saya mau cari pengalaman ke luar negeri melalui kuliah gitu. Tapi pada saat itu saya berpikirnya salah satu cara yang paling masuk akal buat saya dengan kondisi keluarga saya adalah beasiswa gitu karena untuk biaya sendiri itu mungkin belum memungkinkan gitu. Dengan tujuan itu saya coba cari, kebetulan saya dapat universitas di Udayana. Pada saat saya pertama kali mau coba apply beasiswa yang sama, di tahun pertama saya masuk di apa namanya magister reguler itu ternyata beasiswanya itu sudah tutup last minute gitu. Nah, adanya akan ditunggu di tahun depannya lagi gitu. Biasanya kalau kalian udah punya semangat menggebu-gebu pengen apply beasiswa ternyata beasiswanya apa namanya sudah tutup gitu, itu bisa agak sedikit mengganggu mental kalian. Tapi disitulah kalian diuji apakah kalian konsisten dengan keinginan kalian atau enggak gitu. Pada waktu itu saya berpikir bahwa oke, pilihan saya harus tetap apa namanya kuliah di luar negeri dengan cara beasiswa gitu. Meskipun saya harus menunggu setahunnya. Jadi saya masuk di Magister Udayana di jurusan reguler. Jadi jurusan seperti teman-teman yang lain lah yang kuliahnya hanya di Indonesia gitu. Pada saat tahun itu tiba, gitu saya coba lengkapi syarat-syaratnya dan segala macam yang seperti tadi saya sampaikan. Setelah saya apply,
ternyata tantangannya nggak cukup di sana. Itu belum dikonfirmasi apakah saya bisa dapat atau enggak gitu. Karena ada syarat yang belum bisa saya penuhin. Pada waktu itu salah satunya adalah bahasa Prancis. Pada waktu saya kuliah, saya belum pernah belajar bahasa Prancis sama sekali gitu. Kebetulan waktu pas S1 saya ambil bahasa Jepang. Nah, karena persyaratannya bahasa Prancis, otomatis saya harus mulai baru lagi beradaptasi dengan bahasa yang baru. Dan kondisinya adalah saya sudah apply, belum diinformasikan diterima atau tidak, masih menunggu dari kualifikasi atau hasil standar bahasa yang bisa saya capai gitu. Waktu itu level yang diminta syaratnya adalah B1 atau B1 biasanya. Mungkin ada beberapa yang sudah belajar bahasa Prancis tahu gitu. Nah, saya kuliah, saya ikut program di salah satu tempat studi bahasa di Alliance Française di Renon waktu itu untuk mencapai target itu. Jadi pengalaman saya itu lebih banyak jatuh bangunnya itu pada saat mempersiapkan bahasa ini gitu. Jadi sekedar sharing aja karena saya belum pernah belajar bahasa Prancis sama sekali. Di awal-awal itu saya dan teman-teman itu ada beberapa orang yang juga apply beasiswa itu satu persatu ganti-gantian itu setiap minggu itu ada yang sakit tipes gitu. Karena kita ikut program intensif yang dikejar waktu untuk apply beasiswa gitu. Pada waktu itu waktunya sekitar kurang lebih 6 bulan gitu targetnya gitu. Jadi kita harus belajar kurang dari itu. Dan waktu itu program lesnya itu ada di kisaran 2-3 bulan lah. Dengan durasi waktu per hari itu kalau tidak salah 5-6 jam ya belajar bahasanya. Nah, dengan intensitas seperti itu, wah kita banyak yang tumbang juga, sakit lah, termasuk saya juga kena tipes dan lain sebagainya. Terus pas kita ujian bahasa ada yang lolos, saya di tahap pertama saya lolos, di tahap kedua saya sempat nggak mencapai. Nah, di uji coba ketiga baru saya bisa dapat. Setelah itulah baru bisa diterima beasiswanya gitu. Nah, tapi nggak sampai situ aja tantangan-tantangan dan challenge-nya. Pada saat kalian kuliah pun nanti juga kalian menghadapi masa yang sama. Jadi selain pas mencari beasiswa, juga pas nanti kuliah tantangannya juga sama gitu. Kalian harus berusaha keras biar kalian juga bisa lulus gitu. Karena kalau kalian nggak lulus, biasanya ada beberapa syarat pemberi beasiswa, kalian diminta untuk mengembalikan dana beasiswanya gitu. Jadi tanggung jawab itu yang juga kalian harus jaga. Nah, di beberapa kesempatan yang lain, kebetulan waktu saya mencoba short course di Auckland, itu saya sekali coba dan kebetulan saya sudah dapat gitu. Mungkin karena pengalaman sebelumnya, saya sedikit banyak memahami karakteristik untuk pemberian beasiswa kah, atau boursier kah, atau awards kah, dan segala macam, kira-kira seperti ini yang dibutuhkan. Lalu di tahun 2019, pertama kali saya juga kepikiran untuk melanjutkan studi di PhD. Saya coba dengan metode yang saya sudah improve dari sebelum-sebelumnya, dan kebetulannya juga sekali itu juga saya langsung diterima gitu. Jadinya yang banyak memberi saya pelajaran itu di fase-fase awal saya mencoba beasiswa gitu. Untuk mungkin teman-teman yang lain pengalamannya berbeda juga gitu. Tapi percayalah semua bahwa yang indah-indah dilihat sekarang itu diawali dengan satu tahap kecil gitu. Jadi kalian nggak harus mulai dari hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil. Mempersiapkan portofolio, mempersiapkan skill bahasa kalian, mempersiapkan mental kalian, karena yang lebih challenging untuk studi di luar negeri itu adalah mental kalian gitu. Jadi kalian persiapkan mental kalian di sini gitu selama kalian di Indonesia gitu. Jadi mungkin itu kira-kira yang bisa saya sharing. Ngurah. Pasti bisa